Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan kita sudah sampai pada materi yang ke-9. Kita akan membahas tentang madhab-madhab dalam ilmu hukum, madhahib atau aliran. Jadi kita akan membahas bagaimana sih di kalangan para sarjana hukum ada berbagai aliran tentang hukum. Mana yang akan kita pakai, termasuk karena hukum itu terkait dengan negara, kekuasaan negara, maka ada berbagai macam madhab, dan masing-masing madhab itu nanti akan mengemukakan, menampilkan, merepresentasikan teori-teorinya. Jadi dalam madhab-madhab itu nanti akan muncul teori-teori terkait dengan hukum. Kenapa ada perbedaan? Ya, masing-masing ahli punya sudut pandang yang unik dalam mengemukakan pemikiran-pemikirannya tentang hukum. Oke, kita lihat. Di antaranya, sejauh ini ada 6 madhab terkait dengan ilmu hukum. Jadi di kalangan para sarjana hukum, kalangan akademisi ada 6 madhab. Yang pertama, hukum alam, kemudian positivisme hukum, kemudian utilitarianisme, madhab sejarah, sociological jurisprudence, dan realisme hukum. Ya, madhab-madhab hukum di sini, mohon maaf, ini perspektif yang dibahas adalah perspektif di kalangan barat, keilmuan barat. Dan keilmuan barat setidaknya ada 6 madhab dalam ilmu hukum. Ini juga melihat sejarah pemikiran mereka, bagaimana mereka dahulu diawali dengan hukum ini merupakan kewenangan Tuhan. Nanti ada dalam hukum alam. Nah, di antaranya ini hukum alam. Hukum alam ada dua perspektif. Perspektif berdasarkan kepercayaan pada Tuhan, dalam arti hukum berasal dari Tuhan. Dan kemudian ada perspektif tidak melibatkan Tuhan. Mulai ada pemahaman sekuler, dengan mulai meminggirkan campur tangan agama dalam ranah hukum. Jadi hukum ini sebaiknya bagaimana? Dulu Eropa pernah mengalami hukum ini memakai hukum dari Tuhan. Pada waktu itu kebanyakan menganut agama Nasrani, maka hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari Tuhan. Karena saking berkuasanya gereja pada waktu itu untuk menerapkan norma-norma Tuhan dalam kehidupan masyarakat, menurut sejarah Eropa, masyarakat Eropa pada waktu itu mengalami zaman kegelapan, darkness, hingga kemudian muncul Renaissance. Renaissance kayak apa? Bahasa Prancis ya, Renaissance. Artinya ya, kalau bahasa Inggrisnya ya reborn. Reborn ya, reborn, R-E-B-O-R-N, reborn, atau terlahir kembali. Nah, itu hukum alamnya pada hukum alam berarti hukum berasal dari gereja. Tapi kemudian ada Renaissance, di mana masyarakat terlahir kembali, ingin mengembalikan rebornnya itu di mana sih? Rebornnya di sini. Rebornnya dalam arti reborn artinya terlahir kembali, di mana sebelum masuknya agama Nasrani di Eropa berkembang peradaban yang sangat maju pada waktu itu. Di Yunani lewat filosofinya, kemudian peradaban Romawi, dan adanya Renaissance, masyarakat Eropa ingin mengembalikan kembali kejayaan Eropa pada masa lalu, masa Yunani dan masa Romawi. Nah, inilah Renaissance. Dengan adanya Renaissance ini, maka berkembang pemahaman sekuler yang menganggap agama sebagai penghambat peradaban dunia. Oleh karena itu, tadinya peradaban Eropa dikuasai oleh gereja, dengan adanya Renaissance, pengaruh-pengaruh gereja ini dikesampingkan dalam kehidupan masyarakat Eropa. Ini berkembang sekali
pada waktu di masa Eropa. Termasuk terlihat juga dalam pemikiran hukum alam. Hukum alam yang pertama berbasis kepercayaan dari Tuhan, lewat Tuhan, agama. Kalau yang satunya lagi berbasis pemikiran manusia. Naturalisnya apa? Pemikiran manusia secara bebas tanpa terikat pada kepercayaan atau moralitas yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian positivisme hukum. Positivisme hukum ini membahas tentang bagaimana hukum yang berlaku di dalam manusia ini dimurnikan. Hukum yang benar itu apa? Yang diterapkan pada manusia, yang telah ditetapkan. Maka harus terlepas dari kaitan-kaitan dengan Tuhan atau pemikiran moralitas lainnya. Jadi moralitas ini perkembangan selanjutnya dari hukum alam yang berasal dari pemikiran manusia. Sekuler kemudian sekulernya berkembang ke arah positif hukum, di mana hukum harus melepaskan diri dari unsur subjektif seperti moralitas, seperti keadilan, seperti kesejahteraan. Hukum ya ketika hukum itu ditetapkan oleh hakim, atau dalam konteks Indonesia hukum itu ya ketika hukum itu diundangkan menjadi undang-undang. Nah, yang ketiga utilitarianisme. Utilitarianisme ini menganggap utility itu kegunaan, jadi lebih menekankan pada aspek kegunaan atau manfaat dari hukum. Hukum itu manfaatnya apa sih? Nanti kita akan belajar tentang berbagai macam manfaat hukum, seperti misalnya mensejahterakan, kontrol sosial. Nah, ini berusaha dimaksimalkan bagaimana peran hukum dalam memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi umat manusia. Kemudian mazhab sejarah ini terkait dengan negara bangsa, ini masalah nasionalitas. Hukum tidak bisa di copy paste dari negara lain, tapi harus berasal dari tradisi, nilai-nilai, keluhuran budi, local wisdom dari negara yang bersangkutan. Tujuannya apa ya? Biar hukum ini sesuai dengan jati diri bangsa. Jadi hukum yang ditegakkan di Indonesia misalnya, ya seharusnya idealnya ya juga berasal dari tradisi, nilai-nilai, keluhuran budi bangsa Indonesia, bukan bangsa lain. Karena masing-masing bangsa punya tradisi, punya nilai-nilai keluhuran budi yang berbeda, yang identik, berbeda dengan bangsa lain. Kemudian sociological jurisprudence, ini perkembangan dari mazhab sejarah yang melihat bagaimana hukum berkaitan dengan masalah sosial, bagaimana hukum dipatuhi oleh masyarakat, disosialisasikan oleh masyarakat, dan ya ini kaitan dengan masyarakat, dipatuhi, dipahami, dipraktekkan oleh masyarakat. Ya. Itu juga ada yang terakhir tentang realisme hukum yang real, bagaimana ini terkait dengan mazhab sejarah juga ini. Nah, realisme hukum yang real adalah hukum ketika diundangkan. Hukum yang real adalah hukum yang diputuskan oleh hakim. Ini memakai dua kaitan sejarah antara positivisme hukum dengan mazhab sejarah. Jadi nanti sintesa antara dua aliran ini melahirkan aliran baru yang namanya realisme hukum. Ya, kita lihat next. Ya, tadi bahasan awal, kalau tidak kita punya pemahaman awal untuk ya mempelajari. Mari kita lihat yang detailnya. Hukum alam, natural law. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum manusia. Kalau ini melihatnya hukum yang berasal dari Tuhan ini. Poin penting di sini adalah bagaimana yang namanya moralitas, yang namanya keadilan dan kebebasan ini adalah moralitas yang sifatnya fitrah atau kodrat yang seharusnya ada dan diinginkan oleh manusia. Karena diinginkan oleh manusia, ini harus ada, karena masyarakat menginginkan yang namanya keadilan. Namanya hukum akan bertentangan dengan kodrat manusia jika hukum ini tidak adil. Hukum ini tidak memberikan kebebasan pada manusia. Hukum ini mengungkung, maka ini bertentangan dengan fitrah. Nah, dalam pemikiran hukum alam ini, pengaruh agama awalnya saya beri tanda garis bawah bahwa
hukum ini awalnya mendapat pengaruh besar dari agama karena terkait dengan moralitas. Ya, moralitas ini gimana sih kita belajar tentang moral tanpa bimbingan agama kelihatannya impossible. Karena adanya perspektif keadilan, perspektif kebebasan awalnya berasal dari agama. Nah, dalam perkembangan sejarah Eropa, pengaruh agama ini kemudian mulai dikesampingkan lewat Renaissance tadi. Nah, oleh karena itu ada pembagian sumber hukum alam yang suprarasional dan rasional. Nah, ini penamaan saya suprarasional ini sama nama sendiri. Nah, kalau kita melihat berbagai literatur, memandang ini bukan suprarasional tapi irasional. Irasional itu artinya tidak masuk akal. Karena kita melihat hukum agama, seakan-akan hukum agama itu sudah given, taken for granted dari Tuhan, tidak bisa dibantah, kebenarannya sangat absolut. Manusia harus tunduk patuh pada Tuhan. Ya, dalam pandangan Eropa, pandangan ketuhanan ini mulai disingkirkan hingga hukum yang baik ya yang rasional saja. Masalah ketuhanan ini masalah individu, hubungan antara orang dengan Tuhannya. Ini masalah ranah private, ranah privat. Kalau rasional ini sudah menjadi ranah umum. Kalau jadi ranah umum, ya jangan melibatkan Tuhan dong. Coba lihat pakai logika kita sebagai manusia. Oleh karena itu mulai berkembang pemahaman sumber hukum alam secara rasional. Kita lihat awalnya ini yang irasional, yang suprarasional, tapi di berbagai literatur menyebutnya irasional. Thomas Aquinas, ya. Thomas Aquinas ini sering disebut sebagai saint, santa. Ya, tanda santa biasanya digambarkan memakai lingkaran di kepalanya kayak gini. Ini tanda bahwa dia seorang santa atau yang diakukan oleh masyarakat Kristiani. Ya, dalam pemahaman Thomas Aquinas, terdapat kebenaran akal di samping kebenaran wahyu. Ya, ada yang pengetahuannya ilmiah, alamiah dari manusia dan pengetahuan keimanan berdasarkan kepercayaannya pada Tuhan. Ya, oleh karena itu beliau melihatnya adanya sintesa antara filsafat dengan teologi dalam penerapan hukumnya. Hukum itu di dalamnya ada ilmu filsafat atau yang sifatnya manusiawi, ilmiahnya ada, kemudian ada yang berdasarkan teologi. Teologi ini yang tidak bisa dibahas dengan akal pikiran manusia, karena ini berasal dari Tuhan. Next, ya, Aquinas ini membedakan antara hukum atau lex, hukum ya ada menjadi kategori 4 macam hukum berdasarkan hukum berasal dari manusia atau berasal dari Tuhan. Yang pertama lex eterna, hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Ini kebenarannya mutlak. Seperti agama kita di Islam, itu apa yang dikatakan oleh Quran dianggap kebenarannya mutlak, tidak relatif. Kalau relatif, besok bisa betul, besok lagi bisa salah. Tapi kalau eterna, selamanya betul. Nah, kebenarannya absolut. Kalau lex divina, hukum alam, Masya Allah. Lex divina, hukum alam yang merupakan penjelmaan lex eterna dalam rasio manusia. Ada hukum Tuhan yang secara akal sehat diterima oleh manusia. Nah, secara akal sehat bisa diterima manusia. Ya, misalnya, kenapa perzinahan diharamkan? Karena ini merusak nasab, merusak keturunan. Dan di dalamnya ada sebaiknya kalau pengen ada hubungan yang hal antara laki-laki dan perempuan, memakai mekanisme perkawinan. Itu lex divina, sehingga perkawinan bagaimanapun juga karena ini berasal dari Tuhan dan diterima oleh manusia, lembaga perkawinan meskipun sekarang ini lahir berbagai relasi gender lain selain perkawinan seperti kumpul kebo dan seterusnya, tapi tetap relasi terbaik dan relasi gender terbaik adalah perkawinan, bukan yang lain, bukan pacaran, bukan pertunangan, bukan kumpul kebo, tapi perkawinan. Ini. Kemudian lex naturalis, rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia.
ya, penangkapan sama divina. Sudah mulai ditangkap oleh Tuhan, kemudian diterapkan dalam kehidupan manusia. Divina diterapkan pada lex naturalis, kemudian naturalis diterapkan pada lex humana atau positivis. Dia dua, ini melihat bagaimana transisi pemikiran dari agamis menjadi sekularis. Dari agamis, tadinya masyarakat Eropa agamis, tapi dengan adanya Renaissance mulai bergerak ke arah sekuler. Nah, Anda bisa melihat bagaimana perjalanannya, diantaranya Pierre Dubois. Pierre Dubois ini mengingat kekuasaan hukum sebaiknya sepenuhnya ada di tangan raja, bukan di tangan gereja. Karena pada waktu untuk melihat bagaimana transisi kepemimpinan masyarakat, artinya gereja itu sangat berkuasa. Kekuasaannya bahkan melebihi kekuasaan kerajaan. Oleh karena itu raja ketika berkuasa harus mendapatkan mandat dari gereja. Berarti kuasa raja berada di bawah kewenangan gereja. Itu zaman ke-8. Next, Hugo de Groot alias Grotius mulai ini rasionalisasi pemikiran hukum. Nah, hingga di sini mulai sekularisme mulai mewabah di kalangan masyarakat Eropa, di mana hukum Tuhan yang agama mulai disingkirkan dalam kehidupan mereka. Next, Immanuel Kant. Immanuel Kant juga mengalami transisi ini. Meskipun dia hidup di zaman pasca Renaissance, ya seharusnya ya pemikiran pada waktu itu sudah banyak berkembang pemikiran sekuler. Tapi secara individu tentu tiap-tiap orang mengalami transformasi kepribadian tersendiri, termasuk pada diri Immanuel Kant. Immanuel Kant ini juga mengalami transformasi kepribadian, masuk dalam pemikirannya. Dia pernah mengalami pemikirannya memakai rasionalis tapi dogmatis. Dogmatis itu berdasarkan ajaran agama. Tapi kemudian dia mengalami fase kritis, di mana mulai dogma-dogma ajaran gereja ini dihilangkan dalam pemikiran hukumnya, hingga berkembang filsafat kritis empiris. Pemikiran kritis empiris ini diilhami oleh pemikiran David Hume. David Hume ini melihat bahwa terkenal dengan pemikiran empirismenya. Empiris itu segala sesuatu harus dapat ditangkap oleh panca indera. Hal-hal yang abstrak, yang sifatnya pemikiran yang tidak bisa diterima oleh nalar manusia, ia menyarankan, merekomendasikan sebaiknya dibuang saja. Nah, itu tidak berarti, tidak berguna. Yang berguna itu yang bisa ditangkap oleh tidak hanya akal manusia, kalau akal manusia rasionalis, tapi juga ditangkap oleh panca indera manusia, bisa dirasakan, bisa diamati. Itulah kebenaran menurut pemikiran David Hume. Nah, pemikiran David Hume ini menginspirasi pemikiran Immanuel Kant tentang hukum. Dimana hukum yang baik harus bisa diamati oleh kemampuan indrawi manusia. Tidak hanya rasio tapi juga pengalaman indrawi manusia. Nah, termasuk ketika bagaimana mengkonsepsikan adanya keadilan. Adil, bagaimana adil? Ngomong adil perlu adanya rasionalitas. Dan adanya rasionalitas juga harus melibatkan adanya empiris, bagaimana pengamatan dalam kehidupan nyata manusia. Tidak hanya ngomong secara konsep abstrak, secara agamawi saja. Tapi lihat apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ini bisa dirasionalisasikan dan juga bisa diempirikan, bisa ditangkap oleh indera manusia. Next, positivisme hukum. Nah, ini positivisme hukum melihat hukum secara objektif, dalam artian menghilangkan anasir-anasir subjektif. Karena sebelum ngomong hukum, kebanyakan manusia memakai ada pra-persepsi, sudah terbayang di benaknya subjektivitas manusia. Dan ini sangat berbahaya kalau
untuk melihat batasan sebenarnya dari hukum. Yang termasuk hukum itu apa sih? Dalam pemikiran ini seringkali hukum dicampurkan dengan subjektivitas manusia. Subjektivitasnya itu termasuk pemikirnya. Nah, pemikirnya juga dipengaruhi oleh latar belakang, ideologi, pemikiran, tradisi, nilai-nilai. Nah, dan ini tidak valid untuk dipandang tidak valid untuk melihat gejala hukum secara objektif. Oleh karena itu nanti ada muncul pemikiran René Rachel di mana hukum itu harus dimurnikan dari anasir-anasir subjektif. Nah, tujuan dari positivisme ini untuk menghadirkan adanya kepastian hukum. Nah, kalau ngomong ya yang jangan moralitas saja. Tapi yang jelas hukum itu apa sih? Hukum itu apa sih? Nah, ya, apa yang ditetapkan oleh undang-undang? Apa yang telah diputuskan oleh hakim? Ya itulah hukum menurut pemikiran positivisme. Jangan mengkait-kaitkan dengan Tuhan dong. Jangan mengkait-kaitkan dengan moralitas pemikiran doktrin dari sarjana hukumnya dong. Tapi hukum itu apa yang jelas-jelas saja. Dan kenapa? Karena ini yang dipandang sebagai patokan bagi masyarakat, patokan bagi negara, juga patokan bagi warga negaranya untuk melihat apa itu hukum. Oleh karena itu hukum supaya tidak bias pemikiran harus dimurnikan dari unsur-unsur subjektivitas pemikirnya. Termasuk kalau ngomong soal moral ya jangan dihukum dong. Karena hukum ini bebas nilai. Hukum ini bebas moral. Letak hukum ada di aturan-aturan yang telah ditetapkan. Letak pada putusan hakim yang telah diputuskan. Ya meskipun dalam hukum ini nanti mengandung unsur moralitas. Tapi supaya melihat identitas hukum sendiri, berpemikiran positivisme harus dibebaskan dari unsur moralitasnya. Ini. Oleh karena itu cara pandangnya melihat apa itu hukum yang pasti-pasti saja. Apa itu? Ya undang-undang. Apa itu? Putusan hakim. That's the law. Itulah hukum. Jadi jangan campur adukan dengan keadilan. Jangan campur adukan dengan dengan dalil-dalil agama. Karena itu berkaitan dengan subjektivitas. Objektif saja. Nah, itu dalam pemikiran positivisme. Next. Nah, ada dua macam positivisme. Pembedaan ini berdasarkan tradisi hukum di Eropa. Kita di pertemuan yang lalu sudah membahas adanya tradisi common law sama civil law. Nah, kalau analytical jurisprudence berasal dari tradisi common law, di negara Britania Raya atau Inggris dan negara jajah, kemudian disebarluaskan ke negara jajahannya. Kemudian René Rachel ini berasal dari Eropa daratan. Kalau di Inggris ini Eropa daratan tradisi hukumnya apa? Civil law. Ini common law, ini civil law. Kalau common law itu hukum bentuk utamanya adalah putusan hakim atau jurisprudence itu putusan hakim. Kalau civil law bentuk hukum utamanya apa? Undang-undang alias regulasi, peraturan perundang-undangan. Kalau di negara kita di Indonesia karena berasa dijajah oleh Belanda kemudian menyebarluaskan tradisi hukumnya di Eropa daratan, yakni civil law, hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, berarti di Indonesia lebih positivisme hukumnya lebih kental ke arah ini, Indonesia ini. Analytical jurisprudence di negara Inggris, Amerika, Malaysia, India lebih kenal ngomong ini positivisme. Next. Ya ini Austin berasal dari Inggris. Inggris tapi tradisinya apa? Tradisinya common law.
Common law bentuk hukum utamanya apa? Putusan hakim. Jadi hukum dalam pemurnian hukumnya membersihkan dari anasir-anasir non hukumnya moralitas terlihat dari putusan hakim. Beliau mengkonsepsikan yang namanya hukum is a command which obliges a person or persons. Law and others commands are said to proceed from superiors and to bind or oblige inferior. Berarti hukum itu merupakan perintah yang mewajibkan orang secara individu maupun sekelompok orang atau banyak orang. Kemudian law and others command, hukum dan berbagai macam perintah itu berasal diprosesikan dari superior. Berarti hukum itu dari penguasa. And to bind or oblige, berarti mengikat atau memberikan kewajiban pada inferior. Jadi hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh penguasa yang mengikat dan mewajibkan bagi yang dikuasai. Siapa yang dikuasai? Rakyat. Jadi hukum yang sah adalah hukum yang dibuat oleh otoritas politik yang berkuasa. Kekuasaan tertinggi adalah ada di tangan penguasa. Nah itu ya, John Austin melihat skema pemikiran analitik jurisprudence-nya Austin ini, hukum dari Tuhan. Ini tidak dipakai dalam kekuasaan negara. Hukum dari Tuhan ya individu dengan Tuhannya saja. Nah ini yang banyak dibahas, hukum buatan manusia. Hukum yang sebenarnya, hukum positif ya berasal dari penguasa, atau hukum individu antar individu. Tapi yang jelas ada kekuasaan, hukum itu dibuat oleh penguasa dengan yang dikuasanya. Maksud di individu, antar individu ketika membuat kegiatan dalam kontrak ya, ketika membuat perjanjian atau kontrak, mesti ada pihak yang lebih berkuasa daripada dan ada yang kurang berkuasa. Dan kontrak ini sifatnya memberikan kewajiban pada satu pihak pada pihak yang lain. Ya meskipun dalam tradisi hukum kita ada kesetaraan masing-masing pihak dalam berkontrak. Jadi masing-masing pihak itu dianggap setara. Meskipun dalam kenyataannya sebenarnya ada pihak yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Jadi juga dalam konteks kenegaraan, hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berkuasa. Isinya ini, perintah, sanksi, kewajiban, sama kedaulatan, sovereignty. Nah, hukum yang tidak sebenarnya, hukum yang tidak dibuat oleh penguasa. Nah ini, lebih mengarah ini. Hukum yang sebenarnya dibuat oleh penguasa. Next, René Rechtrecke, Hans Kelsen ini dia orang Austria itu di Eropa daratan, kemudian hijrah ke Amerika. Ya. Dalam pemikirannya Hans Kelsen, hukum ini harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti sosiologi, ekonomi, politis, historis, bahkan etis itu moral, apalagi agama. Jadi kalau ngomong soal hukum jangan libatkan sosiologi lah, ibaratkan ekonomi lah, atau politik kekuasaan lah, atau sejarah bangsa lah, bahkan moralitas jangan ikut campur. Ngomong soal moral jangan dihukum dong. Kemudian Kelsen dianggap neo-Kantian. Ingat ya tadi salah satu tokohnya adalah Immanuel Kant. Dianggap Kantian karena ia memakai pemikiran Immanuel Kant tentang pemisahan isi dan bentuk hukum. Bagi Hans Kelsen, bentuk hukum ini adalah bentuk, sedangkan isinya adalah moralitas di antaranya. Ya, moralitas sosial, ekonomi, kepentingan sosial, ekonomi, politik, isinya ini. Tapi kalau ngomong soal hukum, berarti ngomong soal bentuk, bukan isinya. Kok isinya itu di luar hukum? Kalau ngomong isi ya di sini. Kalau ngomong isi ya di sini, ini isi. Isinya hukum berisi tentang kepentingan sosiologi, ekonomi, politik, historis, dan moralitas. Kalau ngomong soal
soal isi dari hukum. Substansi dari hukum ada di sini. Tapi kalau bentuk hukum, karena hukum itu ngomong tentang bentuk, bukan isi. Ini yang digarisbawahi oleh Hans Kelsen. Dan juga dia mengakui bahwa hukum itu terbentuk dan dilaksanakan oleh penguasa. Nah, next, tadi Hans Kelsen. Hans Kelsen itu termasuk pemikiran modern ya. Lihat riwayat masa hidupnya di masa modern. Jadi ini termasuk hukum modern yang digagas oleh Hans Kelsen. Kemudian utilitarianisme. Ini ada adagiumnya, greatest happiness for greatest number of people. Sebaik-baiknya hukum ya yang menghadirkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Ini berarti hukum ya yang terbaik ya yang paling memberikan kebahagiaan terbaik bagi banyak orang. Ini diantaranya tujuannya diantaranya adanya ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan umum lainnya. Nah, ini bisa dijadikan tujuan manfaat dari hukum. Dan berbagai keinginan kepentingan lain di luar kebahagiaan terbesar masyarakat ini bisa dikesampingkan. Nah, ini menurut diantaranya yang mengeluarkan adagium tadi adalah Jeremy Bentham. Ini penggagas awalnya. Negara dan hukum hanya menjadi alat untuk mencapai manfaat hakiki. Alat untuk mencapai kebahagiaan. Fungsinya happiness. Hukum harus membuat orang jadi happy. Kalau nggak happy, nggak berguna itu hukum. Untuk menjamin kebahagiaan, maka regulasi atau putusan hakim harus bertujuan. Kalau regulasi ya pakai tradisi Eropa kontinental ya. Tapi kalau Britania, common law memakai jurisprudence atau putusan hakim. Tujuannya apa? Dibuatnya hukum untuk menjamin kehidupan, memberikan kelimpahan, kesejahteraan, memberikan perlindungan, mencapai kesetaraan. Ini yang digarisbawahi oleh Jeremy Bentham di sini. Kebahagiaan yang difokuskan, yang diprioritaskan adalah kebahagiaan kuantitatif. Kesenangan fisik dan indrawi saja yang dikedepankan. Kalau kesenangan non fisik, kesenangan konsep yang tidak indrawi ini dikesampingkan oleh Bentham. Ya, kemudian pemikiran ini bisa disempurnakan oleh keponakannya, jadi sekaligus gurunya. Ini satu pemikiran antara Stuart Mill dengan Jeremy Bentham. Paman, ada hubungan garis keturunan. John Stuart Mill adalah keponakan dari Jeremy Bentham. Nah, keduanya juga punya pemahaman yang sama. Stuart Mill bermaksud menyempurnakan pemikiran pamannya. Dimana tadinya pamannya kebahagiaan itu kuantitatif saja, disempurnakan oleh Stuart Mill. Ada juga kebahagiaan yang kualitatif, tidak hanya dihitung oleh angka, tapi kebahagiaan moral, tentang keadilan, tentang agama. Ada hal yang sifatnya abstrak dan ini tidak bisa dikuantifikasikan, tapi berdasarkan kualitasnya. Dan individu sebenarnya punya hak yang sama pentingnya. Jadi tidak ada unsur kalah mengalahkan seperti yang dikonsepkan oleh pamannya. Tapi setiap individu punya hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, kemudian dia juga mengkonsepsikan sintesa antara keadilan dengan kegunaan. Jadi manfaat, utility juga harus mengandung keadilan. Tidak berguna manfaat hukum kalau tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Nah, ini sumbangan terbesar Stuart Mill dalam perkembangan hukum, mensintesakan antara keadilan dengan utility atau kemanfaatan. Sintesanya bagaimana? Orang yang terzalimi itu dia diperlukan secara tidak adil. Zalim itu wa musyai'in fi ghairi mahallihi. Orang zalim itu yang tidak diposisikan dengan posisi yang sebenarnya. Nah, kalau pengen adil ya harus sesuai dengan mahalnya, dengan posisinya. Nah, sintasnya ini
Orang yang dizalimi akan dendam dan akan bersifat merusak. Biar tidak merusak apa? Harus diperoleh secara adil. Ini. Kemudian kewajiban ini lebih ditekankan dan lebih penting daripada hak. Ingat ya, kewajiban lebih penting daripada hak. Jadi kalau ngomong utility jangan ngomong hak saja, tapi juga kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban lebih berorientasi pada manfaat komunal. Nah, di sini tidak Stuart Mill cara pandangnya lebih ke arah komunal, lebih ke arah sosial, bukan individual. Kemudian kalau tadi Bentham sama siapa? Bentham sama Mill ini keduanya dari Inggris. Nah, sedikit berbeda. Kalau Inggris tadi apa? Tradisi hukumnya adalah jurisprudence. Nah, sedangkan ini Rudolf Schering ini berasal dari Jerman. Jerman tradisi hukumnya menganut civil law Eropa kontinental, hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ya, beliau sepakat dengan pemahamannya Bentham sama Stuart Mill. Ya, beliau menambahkan ya, kesejahteraan ya bagi rakyat, tapi perlu adanya evaluasi hukum karena terkait dengan tujuan manfaat yang dituju dalam hukum. Manfaat yang dituju dalam hukum apa? Ini proteksi, manfaatnya ke arah proteksi. Proteksi pada apa? Pada 4 hal. Masalah hak asasi, perkembangan kehidupan, pekerjaan, perdagangan. Ini hukum seharusnya dimanfaatkan untuk memproteksi 4 kepentingan penting dalam sebuah negara. Next, madhab sejarah. Historical Rechtschool. Madhab sejarah. Kenapa madhab sejarah ini mengemuka? Karena ya didasarkan pada peristiwa-peristiwa sejarah, di mana pada waktu itu Jerman juga pernah dijajah, termasuk Belanda pernah dijajah oleh siapa? Oleh Prancis. Pada waktu itu Prancis memperoleh sejarah kejayaan sehingga melakukan ekspansi ke negara-negara sekitarnya, termasuk Jerman. Nah, kehadiran Prancis di Jerman juga menyebarkan tradisi hukumnya ke Jerman. Tradisi hukumnya apa? Tradisi hukumnya Prancis, Code of Civil atau Civil Code. Nah, Civil Code ini nantinya bentuk hukum utamanya yang terkenal adalah bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan. Ini tradisi civil law nanti menyebar luas ke seantero Eropa daratan, kecuali Inggris ya, bukan Eropa kepulauan tapi Eropa daratan, dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan. Nah, Jerman pernah mengalami ini pendudukan Prancis di negara Jerman. Ya, pendudukan Prancis ini adalah bentuk universalisme, atau bentuk penyatuan, bentuk keseragaman. Keseragaman apa? Keseragaman hukum ke seantero Eropa. Makanya Code of Civil. Jadi seluruh hukum diseragamkan oleh Prancis. Jadi pengennya seantero Eropa harus memakai hukum yang tunggal, hukum yang seragam. Pakai apa? Hukum yang dibuat oleh pemerintah Prancis. Nah, pada waktu itu Prancis mengalami kejayaan dengan Napoleon Bonaparte-nya. Napoleon ini menggulingkan Raja Louis dan memperoleh kejayaan. Nah, tapi ketika berkuasa di Jerman juga mengalami perentangan dari Jerman, merasa mulai digalang kekuatan nasionalismenya, kebangsaan, bahwa ini loh, bangsa Jerman adalah bangsa yang kuat, bangsa yang tidak lemah. Oleh karena itu ya mulai ada penentangan dari universalismenya Prancis. Dengan akhirnya dari penentangan ini lahirnya, dari nasionalismenya Jerman ini lahirlah madhab sejarah atau historical Rechtschool. Nah, bangsa Jerman menolak, ada muncul penolakan dari bangsa Jerman terhadap kode sivil yang diuniversaliskan oleh Prancis. Ini apa? Situ ada kenapa di Jerman ada larangan menafsirkan undang-undang. Undang-undang siapa yang buat? Prancis. Nah, terus
hukum, tradisi hukum orang Jerman mana? Oh, nggak ada. Dari sini muncullah penggalangan pemikiran, kekuatan nasionalisme Jerman hingga pengen membuat hukum tersendiri. Ingat, Jerman pernah mengalami upaya-upaya nasionalismenya, bahkan nasionalismenya pernah mengalami hal-hal yang sifatnya radikal. Anda pernah mendengar kata Nazi? Ya, Nazi itu nasionalisme Jerman. Melihat, memandang Jerman adalah bangsa Arya yang sangat tinggi derajatnya. Karena itu, bangsa Arya harus dimurnikan dari anasir-anasir yang menghalangi ketinggian derajatnya. Karena itu, karena tingginya bangsa Jerman, bangsa-bangsa lain nggak diekspansi, ditundukkan. Orang-orang dari luar Jerman yang ada di Jerman juga dimusnahkan, termasuk orang-orang Yahudi yang berada di Jerman lewat nazismenya dimusnahkan. Ya, ini madhab Rechtlochnya Jerman mengarah ke arah nasionalismenya. Ya, madhab ini penting dalam kehidupan sejarah, dalam pembangunan sejarah hukum kita. Termasuk karena apa? Karena madhab ini menekankan pada tumbuhnya jiwa bangsa atau volkis. Jangan mentang-mentang modern, hukum langsung diimpor dari barat, dari Eropa, dari negara maju, negara yang sudah modern, tapi melupakan jati diri bangsa tersebut. Nah, hal inilah poin penting yang dituju oleh historical Rechtloche. Kita akan kehilangan jati diri bangsa kalau kita tidak melihat sejarah bangsa kita. Saya orang Jerman melihat, bangsa ini beradab loh, punya ketinggian peradaban loh. Nah, oleh karena itu ya maka digalanglah nasionalisme kebangsaan. Termasuk Indonesia bagaimana? Indonesia apa dari dulu sampai sekarang apa tunduk pada hukum dari luar tanpa melihat, tapi kehilangan jati dirinya sendiri sebagai bangsa yang unggul. Gimana? Apa manut saja dengan tradisi hukum Eropa, tradisi hukum Belanda, atau mengimpor dari negara lain yang dianggap sudah maju, tapi kehilangan jati dirinya sebagai bangsa. Ini poin penting kalau kita belajar tentang madhab sejarah. Nah, madhabnya ini dikenalkan oleh von Savigny, orang Jerman ini. Nah, dia mendapatkan pengaruh dari Montesquieu. Montesquieu itu ya dari Prancis sih sebenarnya. Nah, Montesquieu tentang kalau Montesquieu terkait dengan rasionalitas hukum dalam negara ya, sebagai pembagian kekuasaan ada legislatif, eksekutif, judicial. Ini ya rasio hukum dalam ketatanegaraan. Tapi yang poin penting di sini, volkisnya di mana? Volkis ini atau jiwa bangsa ini konsep yang diluncurkan, di-launching oleh von Savigny. Jadi tidak ngomong tentang hukum alam saja atau tentang hukum positif saja atau hukum alam. Kalau hukum alam jelas dia tolak ya. Tapi juga hukum dari penguasa. Jangan ngomong hukum dari penguasa saja, tapi lihat hukum ini dibuat memakai jiwa bangsa atau tidak. Unsur nasionalitasnya mana? Karena hukum sebenarnya adalah tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Masyarakat jangan cuma jadikan objek pengaturan saja. Kalau jadikan objek, bisa jadi nanti muncul penolakan, muncul resistensi dari masyarakat terhadap hukum. Resistensi ini berupa apa? Ya ketidakpatuhan, alias abai terhadap hukum. Nah, supaya tidak abai, tidak resisten, tidak menolak, masyarakat tidak menolak, bagaimana? Ya, hukumnya itu dibuat seharusnya berasal dari masyarakat, berasal dari nilai-nilai masyarakat, berasal dari ideologi masyarakat, berasal dari tradisi masyarakat. Jangan nilai-nilai di luar diimpor langsung pada masyarakat. Nanti masyarakat bisa muncul penolakan. Gitu. Setelah ini muridnya Savigny, ya, beliau menambahkan bahwa jiwa bangsa, volkis tadi, disahkan melalui kendaraan umum oleh negara. Jadi negara kalau membuat regulasi, membuat undang-undang, isinya nilai-nilai yang terkandung dalam aturan tadi adalah jiwa bangsa. Nilai-nilai tradisi luhur ideologi bangsa Indonesia. Jangan impor saja. Next, sociological jurisprudence, metode fungsional
dan functional antropologi. Metodenya dua dalam mengulas materi ini. Assalamualaikum. Ya, kita kembali. Sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence atau aliran hukum sosiologis. Dari namanya kelihatan bahwa hukum ini agak beda dengan hukum murni. Kalau hukum murni dimurnikan dari anasir-anasir non hukum. Nah, kalau sociological jurisprudence ini menginginkan adanya substansi sosiologis, substansi kemasyarakatan yang hadir dalam hukum. Terus kalau kita membaca istilah yang digunakan untuk menamakan aliran ini. Ya, aliran ini lahir dari dialektika, adanya mulai pertemuan. Dialektika itu pertemuan pemikiran. Di situ ada pro dan kontra, ada pertarungan pemikiran antara positivisme hukum dengan mazhab sejarah yang tadi kita bahas. Ya, keduanya kemudian berusaha digabungkan. Kemudian keduanya berusaha disintesakan satu sama lain untuk saling melengkapi. Positivisme hukum tentu ingin memurnikan masalah jiwa bangsa bukan urusan hukum. Kalau kita membaca cara berpikir positivisme, kalau mazhab sejarah, hukum ya isinya harus berdasarkan tradisi, ideologi, kebiasaan masyarakat, kebiasaan bangsa. Kalau enggak itu ya hukum nggak akan dipatuhi oleh masyarakat. Keduanya berusaha disintesakan ya, karena bagaimanapun juga hukum, kalau lihat pemikirannya Kelsen, hukum itu kan bentuk, substansinya kan ada di masyarakat. Jadi ini bisa dimasukkan, bisa disintesakan antara mazhab sejarah sama positivisme hukum. Nah, berdasarkan pemikiran ini kemudian melacak cara berpikirnya pakai metode fungsional menurut pemikirannya Hans Kelsen bisa positivis. Ada fungsional yang sifatnya antropologikal, memakai pendekatan kebudayaan. Sejarah itu kan gunanya untuk melihat bagaimana peradaban atau kebudayaan suatu bangsa terwujud dalam kehidupan mereka. Ya, jadi hukum yang baik adalah diidealkan, hukum yang baik adalah hukum positif yang sesuai. Ini hasil sintasanya. Hukum yang baik menurut sociological jurisprudence adalah hukum positif yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau dalam konteks keindonesiaan, hukum yang baik bagaimana? Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kebangsaan kita, yakni Pancasila. Nah, itu kalau kita memakai konteks sociological jurisprudence dalam konteks keindonesiaan. Caranya tadinya memisahkan, sebenarnya ini mensintesakan, tadinya melihat bahwa ini loh hukum positif, ini living law, kemudian mensintesakan antara keduanya. Tepatnya bukan memisahkan ya, tapi mensintesakan, menggabungkan, saling melengkapi antara positive law dengan living law. Positive law itu peraturan perundang-undangan, living law itu apa? Hukum, tradisi hukum adat, hukum yang hidup di tengah masyarakat, kemudian disintesakan. Nah, kalau di sociological jurisprudence yang tersintesakan dengan baik saat ini ya, setahu saya ya undang-undang desa. Selebihnya saya belum melihatnya. Undang-undang desa diundangkan tahun 2016. Ya, fokus kajian sociological jurisprudence adalah untuk mengatasi kesenjangan adanya law in book, hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, dengan law in action, hukum yang hidup dan dipatuhi di tengah masyarakat. Nah, idealitas sama realitas itu berbeda. Nah, supaya baik bagaimana? Hukum harus disintesakan antara aturan yang ada, idealitas dengan realitas, antara law in book dengan law in action, antara positive law dengan living law. Nah, ini pemikiran dari Eugene Ehrlich. Nah, Eugene ya. Eugene itu nama asli Mr. Crab, SpongeBob. Eugene, tulisannya Eugene, bacanya Eugene Ehrlich. Nah, dari Austria mengenalkan ini. Dia membedakan
antara positive law and living law, kemudian mensidesakannya. Karena memandang hukum positif, peraturan undang-undangan akan efektif bila selaras dengan tradisi hidup atau jiwa kebangsaan masyarakat, atau folkis. Di sini Anda bisa membacanya folkis atau jiwa bangsa, identitas kebangsaan. Kemudian sumber dan bentuk hukum yang sempurna adalah ini. Jadikan ini legal substansi hukum. Substansi hukum apa? Hukum yang berasal dari masyarakat. Silahkan diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebaiknya yang diidealkan oleh Eugene Ehrlich adalah ini, mempositifkan gambaran, mempositifkan jiwa bangsa, mempositifkan tradisi, mempositifkan hukum adat. Ya, karena apa? Ketertiban yang terjadi di dalam masyarakat yang ingin dibentuk oleh hukum ini didasarkan pada pengakuan terhadap hukum. Pengakuan siapa? Pengakuan masyarakat. Karena masyarakat yang membentuk hukum, lebih menekankan ke arah living law, hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan oleh negara. Negara sebagai penguasa diidealkan supaya hukum dipatuhi dan diakui oleh masyarakat, ya diambil dari masyarakat. Jangan main ngatur-ngatur saja tanpa melihat tradisi atau nilai-nilai hukum, nilai-nilai ideologi yang ada di tengah masyarakat. Nah, misalnya masyarakat Indonesia itu terkenal religius, akan sulit dan akan mendapatkan banyak penolakan jika negara menerapkan aturan hukum yang sifatnya sekuler. Ya, meskipun sekarang ini budaya masyarakat sudah mengarah ke arah sekuler, jadi pelan, kelihatannya lambat laun kita akan berjalan ke arah sekularisme. Ya, meskipun dalam masyarakat juga tetap muncul penolakan antar modernitas dengan tradisional. Ya, seperti itu. Ini lagu lama ini. Zaman dahulu ya tetap ada pertentangan antara tradisionalis dengan reformis, dengan modernis. Kalau ingin hidup hukum yang hidup diidealkan apa? Berasal dari masyarakat, folkis. Eugene Ehrlich. Roscoe Pound terkenal dengan teorinya law as a tool of social engineering, ini melihat bagaimana kewenangan negara dalam mengatur masyarakat. Tapi di satu sisi lain, kewenangannya ada dalam masyarakat untuk mengatur dan merekayasa masyarakat ini supaya dipatuhi, harus melindungi ini loh, supaya tidak ada penolakan. Public interest dilindungi, social interest dilindungi, kepentingan individu, private interest juga dilindungi. Biar tidak terjadi penolakan dalam masyarakat. Ini jangan melulu tuh law as a tool of social engineering, mentang-mentang berkuasa seenaknya membuat peraturan perundangan, tapi juga melindungi ini. Nah, dengan adanya dua sintesa kekuasaan dengan hukum hidup dalam masyarakat ini, menurut teorinya Roscoe Pound akan terbentuklah hukum yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat, sociological jurisprudence. Next, realisme hukum. Ini lebih ke arah pragmatis ini, melihat praktek yang terjadi sebenarnya apa sih, itulah hukum. Tidak ngomong teori ndake-ndake yang muluk-muluk, tapi lihat kenyataannya. Makanya dinamakan realisme, karena lebih menekankan pada adanya realitas yang terjadi dalam hukum. Saya menyebutnya pragmatic legal realism, arah pragmatis, yang lihat praktek yang terjadi saja. Ya, karena ini diteorisasikan di negara Amerika oleh Carl Lewalin. Beliau seorang dosen guru besar dari Harvard University. Ya, dia melihat bahwa hukum yang real itu hukum yang telah diputuskan oleh hakim. Bentuk hukum di negara Anglo-Saxon, yakni common law, bentuk hukum utamanya adalah jurisprudensi atau putusan hakim. Oleh karena itu, hukum yang real itu terletak pada putusan hakim. Menurut Carl Lewalin. Ya itu yang intinya, itu yang pokoknya, itu sebagai realisme hukum itu lihat hukum yang final, hukum yang final hukum itu output realnya di mana, di putusan hakim. Ya itulah hukum. Ya, meskipun dalam prosesnya ini proses di pandangannya merupakan hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial yang terwujud dalam masyarakat. Berarti hukum ini hasil dari proses. Dari proses ini prosesnya kekuatan sosial, kontrol sosial.
Hukum itu apa? Wis hasilnya, wis nggak usah ngomong soal moral, nggak usah ngomong tentang eh, doktrin-doktrin yang ada, teori-teori yang ada, realnya apa sih? Nah, itu yang dituju oleh Carl Lewalin. Nah, tidak ada hukum sampai ada putusan. Dalam konteks di negara Anglo-Saxon yang bentuk hukumnya jurisprudence. Kalau di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada undang-undang. Si undang-undang ini, nah, itulah hukum. Jadi kalau ngomong soal law in book, law in action, ya, nggak usah ngomong law in book, lihat lihat teorinya, tapi prakteknya. Nah, ke arah sana ini Carl Lewalin. Hukum akan berubah dan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Ini sebuah proses. Nah, di situ ada hukum positif atau hukum yang berlaku dan hukum yang diidealkan oleh masyarakat. Itu ada sintesa yang saling berkaitan antara hukum positif dan hukum yang diidealkan. Jus constitutum dengan jus constituendum. Ini sintaksisnya ini. Jus constitutum dengan jus constituendum. Tetap berlaku ketika jus constituendum diundangkan, jadi jus constituendum muncul revisi-revisi atau evaluasi dari aturan hukum yang telah diputuskan. Terus hingga tercapai hukum yang diidealkan. Nah, hukum yang diidealkan juga tidak berhenti di situ saja. Di dalam masyarakat juga muncul identitas berikutnya. Itulah hukum nanti akan mengikuti masyarakat. Hukum menjadi living law. Ini ada evaluasi. Ya, itu pemikiran Carl Lewalin. Ya, selanjutnya Anda bisa ada realisme hukum di negara Amerika yang menganut tradisi jurisprudence. Berbeda dengan realisme Skandinavia yang bersifat kontinental dalam peraturan perundang-undangan. Ya, tapi ya intinya sama, lihat prinsipnya ya. Meskipun bentuk hukum keduanya berbeda, tapi yang penting prinsipnya. Melihat bagaimana hukum ini menjadi real, diundangkan dalam masyarakat, menjadi hukum dalam masyarakat. Hukum sebagai sebuah hasil dari proses pertarungan kepentingan, pertarungan idealitas yang ada dalam masyarakat. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.